pada tahun 2025 ini jangan heran jika nanti ada teman Anda, saudara Anda yang suka merawat pinjol atau Anda yang masih merawat pinjol itu tidak akan dicairkan lagi karena ada aturan terbaru dari OJK. Ya, jadi nasabah, semua nasabah yang masih aktif, ya bukan yang sudah galbah ya, yang masih aktif meminjam akan ditinjau ulang profilnya. Profil dari nasabah tersebut terutama pada umur dan penghasilan. Jika nanti kedapatan tidak sesuai, maka limit Anda akan di-stop, tidak akan cair lagi. Aturan itu juga bisa memberatkan para pinjol-pinjol ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memang di tahun 2025 ini ibaratnya awal mulanya kiamat di pinjol. Oke? Aturan-aturan dari OJK ini sangat memberatkan pinjol sehingga pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini bisa gulung tikar gitu ya. Nah, saya mendapatkan aturan tersebut pastinya dari Google gitu ya. Banyak berita-berita terkenal yang memberitakan hal tersebut. Judulnya OJK perketat syarat ngutang ke pinjol, ini kata asosiasi. Asosiasi itu kumpulan para pengusaha pinjol ya. Mudahnya seperti itu. Kenapa syarat ngutang diperketat lalu asosiasinya ini berkata-kata? Ya karena tadi, kalau syarat ngutang diperketat, keuntungan di pinjol itu semakin sedikit sehingga bisa bangkrut pinjol-pinjol ini. Lalu dari Kumparan, OJK perketat pengaturan pinjol, Detik Finance, Pikiran Rakyat, gitu ya. Banyak ya yang sedang membahas aturan terbaru ini. Ini 1 hari yang lalu beritanya. Gitu. Jadi aturan terbaru ini baru 1 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu gitu disahkan gitu. Oke. Nah, apa sih isi lengkap dari peraturan tersebut? Mari kita baca. Coba kita cari di Detik Finance saja ya. Kalau dari Kumparan apa mungkin sama saja isinya gitu. Oke. Nah, di sini. Judulnya OJK perketat syarat ngutang ke pinjol. Ini kata asosiasi. Nah, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI menyambut baik keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait penyesuaian ketentuan batasan manfaat ekonomi atau suku bunga bagi industri fintech peer-to-peer lending atau pindar atau alias pinjol. Gitu ya. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan batas usia minimum penerima dana 18 tahun dan memiliki penghasilan 3 juta per bulan serta pembagian kategori pemberi dana menjadi profesional dan non-profesional. Umur 18 tahun sudah boleh ngutang ya dengan penghasilan 3 juta. Siapa itu? Pastinya siswa yang baru lulus SMA, kerja di pabrik, gaji UMR udah boleh minjol. Hati-hati, awas terjerat pinjol. Nanti masih muda, udah terjerat pinjol, bunuh diri gara-gara begitu. Jangan sampai ya buat anak muda ya. Coba lihat video ini ya kan. Jangan sampai Anda itu sia-sia hanya karena pinjol. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 100 juta, 500 juta gitu ya. 100 juta, 200 juta gitu. Aduh ya, udah masih meninggal baikan saja. Oke? Nah, lalu ada lagi berita seperti ini. Gebrakan baru OJK, tak semua orang bisa investasi di fintech lending. Tidak semua orang bisa investasi di pinjol. Coba kita baca dulu. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah melakukan kajian bahwa nantinya tidak semua pemberi dana individu atau individual lender dapat menempatkan dananya di fintech P2P lending. Kajian mengarah hanya mereka para profesional lender yang boleh ikut serta berinvestasi mencari cuan lewat fintech P2P lending atau pinjol. Jadi kalau Anda orang biasa saja gitu, individual biasa, investor individual biasa gitu ya, itu sedang dikaji bahwa Anda itu tidak bisa menaruh dana di pinjol-pinjol tersebut, tidak bisa membiayai orang-orang yang pengen utang ke pinjol. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak semua orang bisa menjadi investornya pinjol? Karena banyak yang merugi. Ya. Gerakan gagal bayar nasional contohnya, ya. Gagal bayar nasional ini mempunyai efek yang sangat besar sekali terhadap cash flow atau pemasukan dari perusahaan pinjol-pinjol ini. Oke, kalau Anda mau tahu, investor-investor dulu di pinjol itu banyak yang boncos, banyak yang komplain kepada OJK, duit saya tidak balik, uang saya nggak balik, saya sudah investasi di sini, di pinjol ini, tapi tidak balik, segera balikan, ya. Banyak tuh kasus investor individual gitu ya, itu tidak kembali uangnya. Maka dari itu tadi kata OJK hanya investor profesional saja yang boleh menaruh uang di pinjol tersebut. Oke, nah sekarang saya ingin Anda mendengar ini. Jadi
bagi kalian yang sudah galbay atau menuju galbay, tenang saja, semuanya akan berlalu. Jangan putus asa, tetap semangat menjalani hidup ya. Nah, buat para DC-DC ya, DC-DC yang cuma ikut-ikutan atau terinfluence ya, terpengaruh atmosfer kantor pinjol Anda itu, cepat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Biasanya para DC-DC WA itu kan masih muda-muda gitu kan ya, masih muda, masih membara, belum bijaksana gitu ya, makanya penagihannya itu seperti itu gitu ya. Masih masih muda, masih pengen nongkrong gitu kan, belum mengerti ya, mungkin belum mengerti attitude gitu kan ya, mohon maaf ya gitu kan ya, tapi terinfluence atau terpengaruh oleh atasan-atasannya gitu kan, yang wah sok-sokan, yo ini adalah pekerjaan yang paling penting ya, kalau tidak ada ini ya Indonesia akan hancur sepertinya, seperti itu ya. Supervisor, manajer leasing ya, pinjol itu seperti itu ya. Sepertinya kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan ini, Indonesia akan hancur, kalau tidak ada saya akan hancur gitu ya. Itu ya, saya pengalaman melihat manajer supervisor bank, leasing, pinjol itu seperti itu gitu ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa diri mereka itu penting gitu ya. Padahal keluarannya juga nggak apa-apa ya, tidak ada yang peduli dengan Anda gitu kayak. Oke. Nah, jadi ini ya, Anda ini termasuknya yang beruntung gitu, karena melihat channel saya gitu ya, kan Anda menjadi sangat kuat untuk menghadapi tekanan dari DC-DC pinjol yang masih muda itu ya, yang belum bijaksana itu gitu. Anda adalah orang beruntung ya, melihat channel saya, channel YouTuber yang membahas tentang galbay yang lainnya gitu ya. Anda itu termasuknya orang yang sangat beruntung, sehingga Anda menjadi kuat dalam menghadapi gagal bayar pinjol maupun DC-DC pinjolnya. Oke ya. Nah, ini adalah permasalahan dari gagal bayar di pinjol-pinjol legal OJK. Aman nggak ya? Aman-aman saja apa gimana gitu? Aman-aman saja lah pasti gitu ya. Didatangi DC lapangan itu bukan kiamat, bukan tsunami gitu ya. Kecuali DC lapangan itu bawa tsunami ke rumah Anda gitu ya. Cuas, langsung rumahnya hancur gitu. Itu nggak aman ya. Kalau DC lapangan itu hanya bawa surat, ya, apalagi DC-nya DC pinjol, tidak bisa menyita barang-barang Anda, itu aman-aman saja, gitu ya. Jadi kita ini harus mulai dari sekarang menganggap bahwa DC pinjol, lapangan pinjol itu sangat aman sekali. Ya, mereka tidak bisa menyita barang-barang Anda, gitu ya. Tidak bisa juga memaksa. Kalau memaksa, laporkan ke OJK, rekam orangnya ya. Laporkan ke OJK, viralkan ya, nanti biasanya itu pasti kena itu ya, DC-DC seperti itu. Oke gitu ya, lanjut. Akhirnya lega juga, galbay es pinjam 9 juta, es pay letter 13 juta, udah capek galop-tulop, langsung hapus aplikasi. Ternyata kita semua itu sama ya, yang bermain di pinjol itu ya. Kenapa samanya? Karena sama-sama lega setelah galbay gitu ya. Bagi yang masih rawat-rawat pinjolnya tidak akan merasakan kelegaan dalam hidupnya gitu ya. Jadi ya harus galbay mulai dari sekarang gitu, karena Anda itu waduh sangat fresh sekali, saya jamin sangat bahagia sekali, sangat damai sekali hidup Anda itu ketika Anda itu sudah memutuskan galbay ya. Hapus aplikasinya, lalu lupakan pinjol-pinjol itu Anda akan seperti terlahir kembali ya. Setelah galbay pinjol itu Anda tinggal memperbaiki ekonomi Anda saja gitu ya. Nah, di sini pas banget nih, ini yang paling benar ya, hapus APK, nikmati hidup, galbaikan itu ya sebenarnya ya. Jadi permasalahannya itu ya itu, jadi sebenarnya permasalahan di pinjol itu hanya ada di dalam otak kita gitu ya. Setelah otak kita itu disetel dengan benar gitu ya, maka hidup ini akan terasa damai sekali gitu ya. Jadi Anda harus menyetel otak Anda sedemikian rupa sebagus mungkin, seperti apa yang saya tadi katakan ya. Resikonya masuk blacklist OJK, Anda beranikan diri, Anda ikhlaskan. Ada DC lapangannya, Anda berani temui, Anda ikhlaskan ya. Kondar-kondar yang Anda hormati itu diteror ya, Anda beranikan diri untuk jujur gitu ya. Sudah, nanti juga lega gitu ya. Mau galbaynya KP, mau galbaynya es pinjam, Ivocas ini yang nggak pernah meminjamkan Anda dana, apalagi ini ya,
ini rencana mau gade surat tanah lah, gitu kan. Aduh, ya gitulah pokoknya ya. Nah, maka dari itu ya di video kali ini saya mengajak Anda untuk menerima semua resiko dari gagal bayar pinjol yang ecek-ecek itu. Resikonya ya ecek-ecek. Oke, gagal bayar itu resikonya sangat sepele sekali, bahkan bukanlah masalah. Ya, bukan masalah sama sekali. Gitu ya gagal bayar pinjol itu. Oke? Jadi tetap semangat untuk Anda bagi yang masih rawat-rawat pinjolnya, masih ketimpang-ketimpung ya, untuk melunasi pinjol-pinjol Anda segera galbaikan saja gitu. Tetap semangat, Anda tidak sendirian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.